Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Bab 925 Domain Ganda. Yang Mulia Beidou, yang berdiri di samping, terdiam karena takjub. Kau bermaksud merebut perangkat penyimpanan ruang angkasa dari makhluk tertinggi? Apakah ini mungkin? Dia memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan dahsyat Sang Maha Pencipta, setelah menghabiskan bertahun-tahun di sisi Sang Maha Pencipta pembunuh hati. Kehadiran yang tak terkalahkan di puncak alam transformasi ilahi itu selalu menyelimutinya dalam bayang-bayang. Bai Xuangning juga mengerutkan kening dan berkata, meskipun anjing ini mesum dan tidak tahu berterima kasih, dan kekuatannya ditingkatkan oleh jubah kupu-kupu agung, dia adalah seorang agung sejati. Sebaiknya kau meminta bantuan kepada makhluk tertinggi. Jika tidak, mungkin akan sulit untuk mendapatkan perangkat penyimpanan ruang miliknya. Yao Qingyu tersenyum misterius, mungkin sebelumnya tidak mungkin, tetapi sekarang belum tentu benar. Setelah mengatakan itu, dia menjauh dari jiwa. Sang penguasa kebebasan tertinggi terluka parah oleh mutiara petir penghancur dunia, wilayah kekuasaannya hancur, dan tingkat kultivasinya anjlok. Dia bukanlah sosok yang tak terkalahkan. Namun, dia perlu melakukan beberapa persiapan lagi sebelum itu. Dengan sebuah pikiran, sebuah buku kuno yang sudah lama tidak dibuka muncul di telapak tangannya. Itu tak lain adalah Kitab Suci 9 Revolusi Abadi. Dengan setiap kemajuan ke alam yang lebih tinggi, Kitab Suci Abadi 9 Revolusi akan menyajikan konten baru. Konten sebelumnya membahas tentang diagram penghancur dunia yang muncul saat menembus alam jiwa yang baru lahir, yang dapat melepaskan kekuatan pecahan artefak suci. Sayangnya, pada saat itu, tingkat pencapaiannya hanya memungkinkannya mengakses fragmen artefak suci yang sangat terbatas, sehingga sulit untuk melepaskan kekuatan penuh dari diagram penghancuran dunia. Aku penasaran teknik rahasia apa yang telah diberikan Kitab Suci 9 Revolusi Abadi kepadanya sekarang setelah dia naik ke alam transformasi ilahi. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata itu bukanlah semacam teknik bela diri. Sebaliknya, itu adalah tanda api berwarna emas. Yao Qingyu berseru kaget, bukankah ini tanda api yang melambangkan kemunduran alam surgawi? Namun, tanda api normal seharusnya berwarna putih, tetapi yang ini berwarna emas. Saat dia sedang melamun, tanda api emas itu terbang ke kepala Yao Qingyu dan mengembun menjadi tanda api kedua. Domain kedua, domain jalan kerajaan. Ia dapat menahan kekuatan domain orang lain dan menyerap kekuatan domain tersebut untuk digunakannya sendiri. Ketika kekuatan domain yang diserapnya cukup kuat, domainnya sendiri dapat mencapai kekuatan 5 tanda kehancuran langit dan manusia. Mata Yao Qingyu membelalak. Saya pernah mendengar tentang hal-hal yang menyerap esensi manusia, kekuatan spiritual, dan bahkan jiwa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya dalam ranah penyerapan manusia. Kitab Suci 9 Revolusi Abadi dapat memberi Anda segalanya kecuali hantu perempuan. Yao Qingyu sudah memahami fungsinya. Pertama, ini dapat digunakan untuk pertahanan, karena kekuatan domain orang lain tidak akan lagi efektif melawannya. Alam musuh tidak ditentukan di sini, yang berarti itu adalah 5 tanda kehancuran makhluk surgawi yang telah ditetapkan sebelumnya. Mata Yao Qingyu berbinar gembira. Jadi, saat bertarung melawan makhluk tertinggi, dia tidak lagi takut akan kekuatan domain mereka. Kedua, hal itu dapat diakumulasikan sebagai energi, memungkinkan wilayah kekuasaan seseorang untuk mengerahkan kekuatan melampaui batasnya. Sebagai contoh, setelah Yao Qingyu menembus ke alam jiwa awal, domain yang dianugerahkan oleh surga dapat melepaskan kekuatan dahsyat dari tahap kedua, ketiga, atau bahkan kelima dari peluruhan surgawi. Oh, ya, ngomong-ngomong, dia belum sempat meneliti bidang studi apa yang akan dia ambil. Dia diserang oleh penguasa tertinggi pembunuh hati selama proses terobosannya, yang membuatnya tidak punya waktu untuk belajar. Saat ia merenung, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia mengaktifkan wilayah kekuasaannya. Berdengung, ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap, dan sebuah area melingkar berwarna hitam terbentuk dalam radius 10 zhang yang berpusat pada Yao Qingyu. Lapangan apa ini? Tanya Yao Qingyu, tanpa sama sekali tidak familiar. Medan di hadapannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan keahlian utamanya dalam manipulasi jiwa, ilmu pedang, dan manipulasi ruang. Secara logis, wilayah kekuasaan seseorang adalah perwujudan tertinggi dari kekuatan terbesarnya. Dao surgawi akan menganugerahkan ranah berdasarkan titik kekuatan terbesar dari mereka yang menembus ke alam jiwa awal. Namun, hal ini sama sekali tidak berlaku untuk Yao Qingyu. Yao Qingyu agak kesal. Dasar Dao surgawi terkutuk, kau tidak terburu-buru untuk makan, jadi kau hanya memberiku sebuah wilayah untuk menyingkirkanku, bukan?
Mengingat kembali betapa lambatnya pemulihan bidangnya, Yao Qingyu menjadi semakin frustrasi. Domain adalah metode serangan paling penting bagi kultivator Naschen Soul. Bagaimana mungkin hal itu dianggap enteng? Saat ia mulai marah, tiba-tiba ia merasakan kehampaan di bawahnya, dan ia beserta perahu roh itu terjun bebas ke bawah. Saat melihat ke bawah, mereka menyadari bahwa perahu roh itu tiba-tiba kehilangan mesinnya dan jatuh terperosok ke bawah. Hai! Yao Qingyu buru-buru menyalurkan energi spiritual ke dalam perahu roh, tetapi yang mengejutkannya, perahu roh itu tidak dapat digunakan lagi, seolah-olah mengalami kerusakan. Namun, setelah perahu roh keluar dari area hitam, perahu itu berhasil diaktifkan kembali. Hah? Yao Qingyu terkejut. Dengan sebuah pikiran, dia menyelimuti perahu roh itu dengan wilayah kekuasaannya, dan pihak lain kembali mengalami kerusakan. Mendesis. Yao Qingyu terkejut dan akhirnya menyadari bidang keahliannya. Sebuah dunia tersendiri. Di dalam wilayah kekuasaannya, semua kekuatan eksternal lenyap, dan hanya dia yang dapat bergerak bebas. Selama wilayah kekuasaan musuh tidak lebih tinggi dari wilayah kekuasaannya, dia akan terjebak di wilayah kekuasaan mereka dan menjadi seperti ikan di atas talenan. Jika dia menggabungkan ini dengan domain kerajaannya yang lengkap, memungkinkan kekuatan domainnya mencapai tingkat tertinggi. Bukankah bahkan makhluk tertinggi pun harus menerima 2 pukulan sebelum pergi? Dia akhirnya mengerti mengapa setiap kali dia mengolah kitab suci abadi 9 revolusi, bab baru hanya akan terungkap setelah menembus alam tertentu. Itu karena teknik ini dilakukan secara sadar. Ini akan memberikan metode atau bidang praktik yang paling sesuai bagi praktisi berdasarkan kondisi mereka saat ini. Hal ini membuat Yao Qingyu agak penasaran, bertanya-tanya barang luar biasa seperti apa yang akan diberikan ketika ia berhasil menembus alam suci. Mungkinkah ini menjadi sebuah hukum? Ataukah itu sesuatu yang bahkan lebih dahsyat? Dengan ekspresi penuh pertimbangan, dia memejamkan mata dan diam-diam mengatur napasnya untuk memperkuat fondasinya. Beberapa hari kemudian, benua yang bebas tanpa beban. Sebuah benua yang luas dan kuno, 100 kali lebih besar dari benua Feng Yue, terletak di pusat konstelasi Xiayao. Daratan utama memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari raksasa, menerangi sebagian besar wilayah Xiayao Sit. Di jantung benua, sebuah kompleks istana megah melayang di langit, muncul dan menghilang seperti istana surgawi di tengah awan. Tempat ini adalah pusat dari Leisure Sit. Istana bebas dan tak terkekang dipimpin bersama oleh kupu-kupu agung dan yang maha bebas dan tak terkekang. Zheng Dao, apakah belum ada yang menerima hadiahnya? Di dalam aula utama, sang kupu-kupu agung duduk di atas singgasana ganda. Kini, dia sendirian di atas tahta, sosok tertinggi yang riang gembira tak dapat ditemukan dimanapun. Feng Zhenggao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ibu, hilangnya pohon suci langit berbintang terlalu misterius. Siapa yang berani mengambil tugas menyelidikinya? Seberapa tinggi pun nilai prestasi pertempuran yang kau tawarkan, tak seorang pun di aliansi bintang 4 akan menerimanya." Diei Supri menggosok pelipisnya, merasakan sakit kepala yang hebat. Pohon ilahi langit berbintang itu adalah kartu truf terbesar dari tahta bebas dan santai. Setelah sumber daya konstelasi Xiayao habis, sumber daya pohon ilahi langit berbintang dan lebih dari 100 benua yang dikuasainya akan memberikan vitalitas yang kuat kepada konstelasi Xiayao. Adapun bahaya dari pohon ilahi langit berbintang dan sumsum kayu haus darah, kita dapat meminta seorang bijak untuk campur tangan dan menekan pohon ilahi langit berbintang. Namun siapa yang menyangka bahwa pohon langit berbintang itu akan menghilang secara misterius? Oleh karena itu, ia mengeluarkan misi dengan poin prestasi pertempuran hingga 10.000. Selama petunjuk menuju pohon suci langit berbintang ditemukan, terlepas dari apakah petunjuk itu dapat ditemukan atau tidak, 10.000 poin prestasi pertempuran akan diberikan. Misi tersebut dirilis ke seluruh aliansi bintang 4. Namun, beberapa hari berlalu, dan tidak ada yang menjawab telepon. Alasannya cukup sederhana. Makhluk macam apa yang tega mengambil pohon ilahi langit berbintang itu? Bahkan menjadi makhluk tertinggi pun sama sekali mustahil. Hanya ada satu tipe orang. Tanah suci. Dengan keterlibatan makhluk-makhluk seperti itu, siapa yang berani mengambil misi ini? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Bab 926 Jebakan Kecantikan. Diei Supri membanting tinjunya ke meja dengan marah. Senior tidak bertanggung jawab mana yang mencuri pohon suci langit berbintang kita? Dia segera mengganti kata, bajingan, yang hampir terucap dari mulutnya menjadi senior. Hal itu secara gamblang menggambarkan apa artinya marah tetapi tidak berani bersuara. Tepat saat itu, seorang wali datang untuk melapor.
Yang mulia, seseorang yang mengaku sebagai perwakilan dari konstelasi surgawi meminta audiensi. Oh, Supreme Butterfly Robe bertanya dengan heran, mengapa dia begitu lama datang? Hampir 10 hari telah berlalu sejak Feng Zhenghao pergi ke Tianxing Zuo untuk melakukan pertukaran, dan perwakilan dari Tianxing Zuo seharusnya sudah tiba sejak lama. Feng Zhenghao teringat bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Zhan Tianzun, sementara Hong Luan telah memperoleh pil penurun debu kelas atas, dan merasa tidak senang. Ibu, orang-orang dari konstelasi surgawi itu sangat sombong. Ibu tidak tahu, pantat yang mulia Zhan Tian itu hampir menjulang ke langit. Lalu ada Yao Qingyu, yang dipilih sebagai perwakilan kita oleh gadis mistik. Saat kita tiba, bumi berguncang, dan saat kita pergi, bumi masih berguncang. Dia benar-benar bejat. Supreme yang berpakaian kupu-kupu pernah mendengar Feng Zhenghao mengeluh tentang hal itu sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dewa Perang yang mulia itu sombong. Mereka sudah berada di tahap kedua dari kemunduran surgawi, dan juga merupakan utusan dari aliansi 4 bintang yang bertanggung jawab atas konstelasi surgawi. Sekalipun Feng Zhenghao, yang hanya seorang kultivator Nas Chen Soul tingkat 9, adalah putra dari makhluk tertinggi, dia tetap harus memperlakukan orang lain dengan penuh hormat. Adapun Yao Qingli, berdasarkan pemahamannya tentang dua makhluk tertinggi perempuan dari konstelasi gadis mistik, bagaimana mungkin utusan yang mereka minta secara khusus adalah orang biasa? Dia penasaran seperti apa sosok Yao Qingyu, lalu mengangguk dan berkata, silakan undang dia datang. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berjubah biru panjang berlengan lebar melangkah masuk ke aula dengan tangan di belakang punggungnya. Ia memasang senyum tenang dan terkendali, memancarkan aura tentram dan elegan, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Mata Butterfly Supreme sedikit berbinar. Ternyata dia adalah seorang pemuda yang tampan. Namun tak lama kemudian, dia terkejut. Dia benar-benar mencapai alam jiwa yang baru lahir? Feng Zhenghao melihat ke arah sana dan memperhatikan tanda api putih di kepala Yao Qingyu, yang dikelilingi oleh pusaran energi yang kuat. Dia tak lain adalah seorang kultivator Nas Chen Soul. Kau telah mencapai alam ilahi? Mata Feng Zhenghao membelalak. Ketika Yao Qingyu mengalami gempa bumi yang dahsyat, dia jelas hanyalah seorang kultivator Nas Chen Soul tingkat 9 biasa yang berada di puncak kultivasinya. Dia tidak jauh berbeda darinya. Ketika mereka bertemu lagi, orang lain itu sudah menjadi yang mulia. Yao Qingyu menangkupkan kedua tangannya sebagai salam dan berkata, Yao Qingyu dari rasi bintang surgawi memberi salam kepada jubah kupu-kupu agung. Dengan ungkapan penghargaan, sang kupu-kupu agung berkata, mencapai Dao dan menjadi dewa di usia semuda ini sungguh langka bahkan di aliansi 4 bintang kita. Lagi pula, engkau berasal dari gugusan bintang di langit. Sungguh luar biasa bahwa engkau mampu berubah dari manusia fana menjadi dewa di lingkungan yang begitu keras. Saya kira Yao Qingyu akan bersikap rendah hati, atau mungkin bahkan sombong. Namun, jawaban Yao Qingyu sedikit menyentuh hati sang kupu-kupu agung. Yao Qingyu tersenyum dan berkata, Yang Mulia telah salah paham. Saya rasa tidak ada yang salah dengan konstelasi surgawi. Sepanjang perjalanan hidupku, aku selalu ditemani kekasihku, 3 guru yang telah melindungiku di jalan, dan para tetua dari konstelasi Tianxing yang telah membantuku. Di mana letak keburukannya dalam hal ini? Sang Supreme yang mengenakan jubah kupu-kupu itu terkejut. Sifat-sifat berharga Yao Qingyu, yaitu tidak takut akan kesulitan dan bersyukur atas kebaikan, bersinar terang pada saat ini, membuatnya merasa semakin berseri-seri. Bakat, kesempatan, dan karakter semuanya luar biasa. Ini langka, benar-benar langka. Sang kupu-kupu agung tidak menahan pujiannya. Feng Zhenghao merasa sangat tersinggung. Ibunya jarang memuji siapapun, dan sebagai penguasa tertinggi, dia telah melihat banyak sekali individu yang luar biasa. Saya sudah lama mati rasa terhadap orang-orang yang disebut luar biasa itu. Bahkan dia pun jarang menerima pujian dari ibunya. Namun pada pertemuan pertama mereka, Supreme Butterfly memujinya dengan cara ini. Ibu, selalu dengarkan apa yang dia katakan dan perhatikan apa yang dia lakukan. Jangan percaya semua yang dia katakan, kata Feng Zhenghao dengan nada tidak yakin. Supreme yang mengenakan pakaian kupu-kupu meliriknya, diam-diam merasa kecewa. Kata-kata tulus tidak bisa dipalsukan, anak saya hanya iri kepada orang lain. Dia tersenyum dan berkata, silakan duduk. Yao Qingyu menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum, duduk, dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Dewa Perang meminta saya untuk membawa beberapa makanan khas lokal dari rasi bintang surgawi. Mohon jangan menganggapnya terlalu berat, Yang Mulia.
Dia Supreme menerimanya dari jarak jauh dan berkata sambil tersenyum, "Anda terlalu baik." Jauh di lubuk hati, aku masih tidak terlalu peduli. Semua orang tahu tentang situasi dengan konstelasi Tianxing. Produk lokal bagus apa yang mungkin mereka miliki? Namun ketika dia membukanya, wajah cantiknya sedikit berubah. Pil pembersih debu kelas atas? Ramuan ajaib seperti itu sangat langka, bahkan di antara mereka yang mencari waktu luang. Tianxing diberikan dalam satu kotak utuh. Utusan You, bukankah hadiah ini terlalu berharga? Konstelasi surgawi jauh lebih membutuhkannya. Bahkan kupu-kupu agung pun tak sanggup menerimanya. Feng Zhenggao mendengus, "Mari kita bawa mereka kembali. Jangan mencoba menyelamatkan muka dengan membuat rakyatmu sendiri menderita." Yao Qingyu tetap tenang dan berkata dengan santai, "Yang mulia terlalu baik. Konstelasi Tianxing kita memiliki lebih dari 1.000 kultivator jiwa awal, masing-masing memiliki 1, dan mereka yang berada di tahap jiwa awal tingkat lanjut memiliki 4. Ah! Sang kupu-kupu agung terkejut. Lebih dari 1.000 pil penurun debu kelas atas? Bahkan konstelasi surgawi pun tidak mampu memproduksi begitu banyak pil pengurangan debu kelas atas dalam waktu sesingkat itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Permisi, apakah konstelasi Tianxing Anda memiliki ahli alkimia yang terampil?" Seingatku, hanya ada satu alkemis di konstelasi Tianxing, yaitu Gunung Abadi Penglai. Namun sejauh yang dia ketahui, yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang alkemis bintang 4, dan pemimpin sekte tua itu hanyalah seorang alkemis bintang 5 sebelum dia melakukan perjalanan ke dunia luar. Untuk memurnikan begitu banyak pil pengurang debu kelas atas dalam waktu sesingkat itu membutuhkan setidaknya seorang alkemis bintang 6. Yao Qingyu saat ini mewakili konstelasi surgawi, dan ketika tiba saatnya untuk menunjukkan kekuatan konstelasi surgawi, dia tentu saja tidak bisa terlalu menyembunyikannya. Selain itu, dia telah mencapai tahap jiwa yang baru lahir, yang memberinya tingkat perlindungan diri tertentu. Tidak perlu menyembunyikan fakta bahwa seseorang adalah seorang alkemis. Mahasiswa junior ini adalah seorang alkemis bintang 6. Dengan bantuan kuali hitam yang dapat meningkatkan kualitas ramuan, memurnikan ramuan tingkat 6 menjadi sangat mudah. Apa? Butterfly Supreme benar-benar terkejut. Kau seorang alkemis bintang 6? Kali ini dia benar-benar takjub. Seorang ahli alam jiwa baru lahir yang masih sangat muda memang langka, tetapi bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika melihat para makhluk tertinggi dari 4 rasi bintang, siapa yang tidak mencapai alam jiwa baru lahir di usia muda? Namun, meskipun usianya masih sangat muda, ia juga merupakan salah satu dari sedikit alkemis bintang 6 di aliansi bintang 4. Aku bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu, apalagi melihatnya sebelumnya. Dia menatap Yao Qingyu dengan saksama, matanya dipenuhi kekaguman. Konstelasi Tianxing telah menghasilkan sosok yang luar biasa. Jika kau mampu bertahan dari malapetaka roh jahat ini, kau pasti akan menjadi raksasa aliansi bintang 4 di masa depan. Hari ini saya benar-benar bertemu dengan seorang jenius. Yao Qingyu tersenyum dan berkata, "Anda terlalu memuji saya, Yang Mulia. Hanya saja saya sedikit lebih beruntung daripada yang lain." Sang kupu-kupu agung semakin menyukai pemuda ini. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikritik tentang hal itu. Seandainya aku memiliki anak muda seperti itu dalam rasi bintangku, aku akan menyayanginya seperti permata berharga. Jubah kupu-kupu agung menghela napas dalam hati. Apakah Anda membawa aturan aliansi terperinci untuk konstelasi surgawi? Coba saya lihat. Yao Qingyu memaparkan rincian kerjasama yang telah ia rancang di perjalanan, yang semuanya lebih menguntungkan bagi konstelasi Tianxing. Sebagai contoh, ketika konstelasi surgawi diserang, setidaknya satu makhluk tertinggi harus dikirim untuk membantu, dan sumber daya seperti formasi dan jimat harus diberikan kepada konstelasi surgawi. Semua ini digunakan untuk tawar-menawar. Sang penguasa jubah kupu-kupu agung mengambilnya dan memindainya, sambil sedikit mengerutkan kening. Tuntutan-tuntutan ini pada dasarnya adalah sesuatu yang membuat sang penguasa takdir bebas dari kekhawatiran berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Feng Zhenggao tertawa marah. "Kami juga perlu menyediakan formasi dan jimat untukmu? Kami sendiri bahkan tidak memiliki cukup persediaan ini, mengapa kami harus memberikannya kepada Anda?" Siapa yang menyangka? Setelah melirik Yao Qingyu, jubah kupu-kupu agung berkata, "Aku menyukai apa yang dimilikinya, jadi aku akan memberikannya juga." Baiklah, Xia Yao telah setuju. Siapa yang menyuruh rasi bintang langit untuk mengirim utusan yang begitu luar biasa? Mata Feng Zhenggao membelalak. Tidak, hanya karena seseorang itu muda, tampan, dan menyenangkan hati ibunya,
Bukan berarti mereka akan mengkhianati kepentingan orang yang tidak terikat aturan? Tianxing, konstelasi surgawi, kau sungguh kejam. Dia benar-benar menggunakan paras cantiknya untuk merayunya.